Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ini saya datang ke lokasi ini karena saya itu mendapatkan info. Seperti biasa saya akan melakukan penelusuran di suatu tempat-tempat yang memang direkomendasikan oleh orang-orang ya. Bahwasanya tempat itu memang sangat angker dan penuh misteri seperti itu. Dan saya dengar di sini dulu itu di sini ada hidup seorang Pak Kiai ya. Tapi entah kenapa justru Pak Kiai itu dimasak di sini. Dimasak oleh warganya sendiri sampai dia itu meninggal ya, teman-teman, dan juga sampai dia pun dikuburkan dengan tidak layak. Yaitu dia dikuburkan di suatu pekarangan kosong, bukan di pemakaman umum terpisah seperti itu ya, teman-teman. Mungkin karena Pak Kiai itu membuat kesalahan, atau hanya memang ini ada unsur adu domba dari pihak lain, teman-teman, seperti biar para warga itu membenci Pak Kiai tersebut ya. Tapi ini sangat sayangkan karena seorang Pak Kiai itu adalah bisa dibilang itu pemimpin ya, teman-teman, karena dia sebagai imam para warga ya, imam dalam menjalankan sholat berjamaah seperti itu. Jadi bisa dibilang pemimpin, tapi para warga itu menghakimi sendiri. Dan pemakaman itu ada di sekitar sini, tapi nggak pernah ada satu orang pun yang merawatnya, teman-teman. Mungkin sudah rata dengan tanah ya, tapi menurut para narasumber di tempat ini tuh kadang terdengar suara seperti mengaji, berzikir, dan juga berselawat. Itu pun suara itu di malam hari dan juga di waktu menjelang maghrib. Itu ada suara itu. Ada salah satu saksi yang sempat mengalami kejadian mendengar suara seperti itu. Dan ini saya datang ke sini untuk melakukan penelusuran di sini ya, teman-teman, sekaligus pencarian pembuktian. Ini saya nggak ketinggalan, saya selalu bawa sabu bambu kuning ini. Ayo mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebar sekali ini. Astagfirullah, lihat sekeliling. Ini rumputnya tinggi-tinggi banget loh. Ya kan? Sebelah kanan juga. Jadi kalau memang ada kuburan di sini, jelas sudah nggak kelihatan ya, teman-teman. Karena rumputnya pun tinggi-tingginya hampir 1 meter di sini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gini gimana ini mau carinya ini? Kan sebadan dengan saya ini. Tinggi banget.
Ayo sini mas. Tunggu, ada suara ini. Kenapa mas? Ada suara mengaji. Ayo kita cari. Astagfirullahaladzim. Kenapa mas? Cekukan mas. Saya mendengar suara dari dalam sini, teman-teman. Ini mungkin inilah Suara apa mas? suara mengaji. Suara mengaji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini nggak salah lagi. Mungkin ini pemakamannya teman-teman. Nggak terus ya. Ini kenapa bisa seperti ini ya? Bisa bebatuan banyak sekali dan mengumpul di sini semua sampai berbentuk seperti ini. Ini karena setiap orang yang jalan ke sini lewat sini siang-siang ya teman-teman ya, itu pasti selalu melempar batu ke makam ini, dilempar seperti ini, kayak seolah-olah itu masih apa, masih membencinya, masih dendam dan masih ingin dihakimi, biarpun sudah dimakamkan, sudah dikubur, tapi masih melempari dengan batu sampai tinggi seperti ini. Batu semua ya teman-teman. Saya akan membersihkan ya. Dah. Saya akan mendoakan terlebih dahulu ya teman-teman, supaya beliau bisa tenang. Tapi saya yakin beliau di sana pun sudah tenang teman-teman ya, karena beliau itu nggak bersalah. Beliau itu seorang kiai dan beliau itu orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Rabbi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Nggih, Pak. Ngapunten mengganggu. Apa yang terjadi sama Bapak? Bapakkah sang pemilik makam ini? Berarti Bapakkah seorang kiai tersebut? Astagfirullah. Apa kejadian sebenarnya yang terjadi, Pak? Kenapa Bapak bisa dimakamkan di sini ya? Bukan selayaknya di pemakaman umum, melainkan di pekarangan kosong seperti ini. Dan yang saya dengar, Bapak Kiai di masa dihakimi oleh warganya Bapak sendiri, sampai Bapak menutup usia. Apa yang terjadi, Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kenapa, Mas? Ya, jadi teman-teman, Pak Kiai ini difitnah. Astagfirullah. Jadi fitnah bahwasanya Bapak Kiai ini menyebar agama yang melenceng. Padahal nggak seperti itu. Padahal Bapak Kiai ini adalah Bapak Kiai yang menganut keagamaan Islam yang sangat dalam. Tapi ada salah satu orang yang mempengaruhi para warga yang ada di sini untuk tidak mempercayai apa ajaran Pak Kiai ini. Dia menghasut, dia mempengaruhi semuanya bahwa ajaran yang diajari Pak Kiai ini itu melenceng jauh dari agama Islam. Astagfirullahaladzim. Apakah yang menghasut para warga di sini itu juga seorang kiai, Pak? Iya. Berarti sama-sama beragama Islam. Astagfirullahaladzim. Ternyata kiai itulah yang mempengaruhi para warga. Justru dia yang mengajarkan agama yang melenceng, ya, yang melenceng jauh dari agama Islam. Justru kiai tersebutlah yang akan menyesatkan para warga yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Ternyata teman-teman, Bapak Kiai yang menghasut para warga itu, dia menyebarkan agama yang untuk memuja Dajjal, bukan memuja Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang diajarkan itu untuk memuja Dajjal, teman-teman, untuk menyambut munculnya Dajjal di waktu yang akan datang. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, ya teman-teman. Dan Bapak Kiai ini, dia yang jadi korban karena dahsyatnya pengaruh, ya, oleh Bapak Kiai tersebut, sampai-sampai para warga itu
percaya bahwasanya Bapak Kiai inilah yang menganut ilmu ajaran Dajjal. Dan sebaliknya teman-teman, apa benar ini batu-batu ini bisa sampai mengumpul di sini dan tinggi hampir 1 meter karena ulah para warga yang setiap lewat sini selalu melempari batu ke pemakaman Bapak Kiai ini? Oh iya, astagfirullahaladzim, sampai tinggi seperti ini. Oh, sampai sekarang pun masih. Astagfirullahaladzim. Jadi sampai sekarang warga sini jika ada yang lewat itu masih melempari pemakaman Pak Kiai di sini pakai batu. Astagfirullahaladzim, sungguh ya. Hah? Jadi para warga yang di sini itu sudah terpengaruhi oleh kiai yang menyesatkan itu, sudah masuk ke 80%. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Seperti apa agama yang diajarkan oleh Pak Kiai yang memfitnah itu? Ya, astagfirullahaladzim. Ternyata yang diajarkan oleh Kiai yang memfitnah Bapak Kiai ini, teman-teman, dia mengajarkan memang ya, mengajarkan sholat, cuman doanya yang beda dengan doa yang dianjurkan oleh agama Islam. Sholatnya itu sama, gerakannya pun sama, cuman bacaan ayat-ayatnya itu yang beda, teman-teman. Dan juga mengajarkan untuk membaca kitab, teman-teman. Kitab tetap sama, ada kitabnya, cuman beda juga. Bukan kitab suci Al-Quran yang diajarkan oleh kiai yang memfitnah dia ini. Bukan kitab suci Al-Quran, melainkan kitab lain, yaitu kitab untuk menyambut kedatangan Dajjal. Astagfirullahaladzim, ini memang dunia itu sudah mungkin walau alam, teman-teman, dunia sudah rapuh mungkin ya. Lantas seperti apa Pak Kiai? Bagaimana? Oh ya, bahkan di sini sudah nggak ada orang azan. Oh, azannya diganti. Berarti bukan kata-kata azan yang keluar, melainkan kata-kata untuk pengingat sholat itu berbeda dengan suara azan. Astagfirullahaladzim, memang benar-benar ya. Ya, iya Pak, saya tahu. Apa itu? Hah? Oh, insya Allah nanti akan saya ambil Pak. Akan saya ambil. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, ini tadi Pak Kiai berpesan waktu dia ingin kembali, saya disuruh mengambil sesuatu yang dulunya itu menjadi miliknya di atas pemakaman ini. Ayo coba kita lihat, ayo kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Awas jangan sampai menginjaknya ya. Kita mencari di sini. Apa itu? Itu. Apa itu, Mas? Astagfirullahaladzim.
Jadi ini Apa itu, Mas? adalah sebuah cangkang, teman-teman. Cangkang ini berwarna putih ya. Ini seperti cangkang apa namanya, kalau di sini seafood apa ya? Siput, Mas. Iya Iya. ya. Tadi beliau berpesan, bawalah cangkang itu, gitu kan, cangkang dari hewan peliharaan saya, karena Bapak Kiai sangat menyayangi hewan ini dulunya. Dia memelihara hewan ini. Waktu Bapak Kiai dimakamkan di sini, siput ini pun mengikutinya, dan siput ini pun menunggunya di sini sampai siput ini juga menyusul Bapak Kiai ikut bersamanya. Dan yang tertinggal itu tinggal cangkangnya ini saja, teman-teman. Cangkang ini bersih ya. Dan jika siput ini pun kalau di dunia ini masih ada ya, teman-teman, tapi kadang saya pun melihatnya masih ada. Ini bisa dibuat seperti jamu ya, atau obat loh ya. Siput yang bercangkang putih seperti ini bisa dibuat obat loh, seriusan. Ini siput yang bercangkang putih. Kalau di sini di Jawa biasanya disebutnya itu bekicot. Atau keong, Mas. Bekicot ataupun keong ya, cuman keong darat mungkin Jadi. ya, bukan keong sawah. Jadi ini akan saya simpen ya, karena ini tadi wasiat ataupun amanah ya, teman-teman. Kasihan, sungguh kasihan. Udah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sapu ini pakai sapu bambu kuning ya, biar menetralisir. Soalnya sapu bambu kuning ini itu sangat bermanfaat dan sangat bagus khasiatnya untuk membersihkan pemakaman-pemakaman, teman-teman. Soalnya kalau pemakaman kotor kan biasanya disapu ya oleh orang-orang ya. Itu kalau pakai sapu bambu kuning justru akan lebih baik lagi, auranya itu akan sangat bagus.